Halo, selamat datang kembali di kelas material teknik dan di video kali ini kita akan membahas binary eutectic system ya. Masih dalam bahasan besar yaitu diagram fasa dari campuran logam ya atau alloy ya. Jadi istilah alloy ini sekali lagi adalah campuran logam ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang campuran logam yaitu sistem binary eutectic ya. Nah, mungkin bisa dilihat lagi di video sebelumnya kita membahas tentang isomorphos binary system ya, binary system dan secara khusus kita membahas satu atau kombinasi dari metal yaitu Cu dan Ni ya. Dan kita juga telah menggunakan aturan lever ya yang akan kita gunakan pada video kali ini juga ya. Nah, bahasannya cukup dua saja, yaitu yang pertama diagram fasa binary eutectic system itu apa, dan secara khusus kita akan membahas copper silver system ya. Jadi kita akan membahas Cu Ag system ya, kemudian kita juga akan membahas thin lead system ya. Thin lead system ini adalah SNPB system ya. Dan campuran alloy ini yang digunakan pada bahan dasar solder ya atau timah yang sering kita gunakan untuk menyolder komponen elektronik ya. Nah, kita akan lihat apa sih di dalamnya dari solder ini ya, penyusunnya. Kemudian kita akan bahas struktur mikro pada eutectic alloy dan kita akan kembali lagi menggunakan aturan lever ya. Aturan lever ya, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah aturan tuas ya. Jadi dalam diagram fasa ini kita akan lihat lagi nanti gambar diagram fasanya. Jadi kalau belajar diagram fasa atau mengerjakan persoalan diagram fasa, ya pasti jangan alergi ya, jangan anti dengan gambar yang cukup kompleks ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu diagram fasa dari binary eutectic system ya. Nah, ini contohnya diagram fasa binary eutectic system ini yaitu copper dan silver ya, Cu Ag system. Dan seperti diagram fasa pada umumnya, alloy pada umumnya, kita memiliki di sini saya akan zoom in dulu, yaitu yang ada di sumbu X ya. Yaitu di sini ada Cu di sini ya, komposisi dari persentase weight persen dari Ag ya. Jadi di sini ada Ag 100% ya. Kemudian di sini juga ada Cu yang 100% tuh ya. Jadi di sini Ag-nya Ag 100% ya yang ada di bagian kanan ini. Jadi 100% itu adalah silver, yang sebelah kiri itu ada 100% Cu ya. Kemudian sedikit-sedikit kita tambahkan Ag-nya ya. Dan di sini cukup kaya sekali dari diagram fasanya, dan yang ada di sebelah kiri atau sumbu Y-nya seperti biasa adalah temperatur ya. Jadi itulah diagram fasa dari CuAg ya. Nah, sekarang kita lihat fitur dari diagram fasa khususnya CuAg ini ya. Nah, terdapat 3 fasa ya, yaitu solid alpha ya. Jadi sekarang solidnya ada 2 nih ya. Kalau sebelumnya di isomorphous binary system solidnya cuma satu ya, alpha. Nah, sekarang solidnya ada 2 nih. Ada solid solution yang alpha yaitu Cu 100% ya yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian solid solutionnya yang kedua adalah beta ya, kaya akan Ag atau kaya akan silver ya, dan juga liquid ya. Jadi sekali lagi ada liquid, kemudian ada logam alfa, padatan alfa ya, bukan logam ya, padatan alfa, solid alfa dan juga solid beta ya. Dan masing-masing terletak pada diagram fasanya. Nah, kemudian ada daerah 2 fasa yaitu alfa beta ya. Jadi alfa dan beta yaitu yang ada di bagian bawah sini ya. Kemudian ada alpha plus liquid yang ada di daerah sini ya, yang saya lingkari. Kemudian ada beta plus liquid ya. Jadi ini adalah daerah 2 fasanya ya. Kemudian yang menarik dari diagram fasa binary eutectic system ini itu adalah daerah 1 fasa selalu dipisahkan oleh daerah 2 fasa. Ya, kita lihat yang 1 fasa atau singular fasa ini kita lihat alpha sebelum dia ke liquid itu dipisahkan oleh alpha plus liquid ya. Kemudian dari liquid ke beta, dari liquid ke beta itu dipisahkan oleh beta plus liquid ya. Jadi daerah 1 fasa itu selalu dipisahkan oleh daerah 2 fasa.
Ya, jadi dua fase ini yang koeksis dalam susunannya ya. Kemudian terdapat garis-garis istimewa nih. Yang pertama adalah garis solvus ya. Garis solvus yang saya lingkari dengan warna merah ini itu adalah garis antara alfa dan juga alfa plus beta atau alfa plus beta dan juga beta ya. Jadi garis solvus ini itu adalah garis pemisah antara dua macam solid ya. Misalkan alfa menuju alfa plus beta ya, yaitu garis yang ada di sebelah kiri sini. Kemudian yang satu lagi itu adalah dari pemisah antara beta kemudian alfa plus beta juga ya. Garis yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan garis solidus ya. Garis solidus kita lihat di sebelah kiri dan juga yang ada di sebelah kanan ya. Garis solidus sesuai dengan namanya, ini adalah garis yang memisahkan antara padatan dan cairan. Jadi alfa ke liquid, kemudian beta ke liquid ya. Jadi garis yang ada di sebelah kiri ini, kemudian garis solidus yang ada di sebelah kanan sini ya, itu. Kemudian yang terakhir adalah garis liquidus ya. Sesuai dengan namanya, ini adalah pemisah antara logam yang singular ya atau yang satu logam yaitu alfa bukan logam padatannya solid solution ya. Alfa plus liquid ya. Kemudian dia memisahkan antara alfa plus liquid dan juga liquid ya. Yaitu garis yang sebelah sini ya. Kemudian garis yang satunya lagi yang kanan itu adalah pemisah antara beta plus liquid ke liquid ya. Jadi garis liquidus itu memisahkan pure liquid ya dengan liquid yang campuran dua fasa, alfa dan juga beta ya. Seperti itu. Nah, yang unik dari diagram fasa ini itu ada pada titik E ya. Titik E kita lihat itu ada titik yang menjadi pertemuan antara garis liquidus, kemudian ada juga garis yang disebut nanti sebagai isotermal eutektik ya, yaitu garis BEG ya. Jadi yang istimewa dari binary eutectic system ini adalah garis atau line BEG ya. BEG itu yang mana? Yang ini ada B ya, mungkin saya akan zoom in dulu. Ini ada B ya, kemudian ada E ya, dan juga ada huruf G di sini ya. Jadi garis yang ada horizontal ini ya, BEG. Nah, kita lihat nih. Nah, reaksi eutektik itu adalah pada titik E nih ya, terjadi pada titik E. Jadi kalau saya buat garis di sini ya, saya punya liquid dari susunan CuAg ini, kemudian saya dinginkan ya, itu langsung menjadi dua padatan ya. Kalau kita lihat contohnya kalau di garis ini nih, dari liquid itu akan berubah menjadi alpha plus liquid dulu ya, dari liquid kemudian berubah menjadi alpha plus liquid ya, yang saya lingkarin dengan warna merah ini, kemudian berubah menjadi alpha plus beta ya. Tapi di titik istimewa ini yaitu titik E, titik eutektik ini itu berubah dari liquid langsung menjadi alpha plus beta ya. Jadi seolah-olah itu tidak ada fasa antara ya. Jadi nggak ada yang alpha plus liquid atau beta plus liquid, tapi langsung jadi alpha plus beta ya. Nah, pada titik E ini kita lihat ada komposisi Ce ya, yaitu sumbu X pada komposisinya ini adalah Ce ya, kemudian Te ya. Te itu adalah pada saat temperatur di mana reaksi eutektik itu terjadi ya. Jadi koordinat titik E ini punya dua alamat kan ya. Yang pertama adalah ya alamatnya boleh saya bilang seperti itu. Yang ada di sumbu X yaitu Ce dan yang ada di harusnya subscript ya, Ce dan juga yang ada di sumbu Y yaitu Te ya. Nah, reaksinya adalah seperti ini. Dari liquid ya dalam komposisi Ce itu langsung menjadi alfa C alfa E pada titik E, kemudian beta yaitu C beta E pada titik E juga ya. Dan berubahnya di sini ada reaksi ada lambang reaksi double harpoon ya. Double panah. Yang liquid menjadi alpha plus beta adalah melting ya. Sementara untuk liquid dari alpha plus beta kemudian menjadi liquidnya atau sebaliknya itu adalah heating ya. Heating ya. Nah,
akar kata dari eutektik itu adalah easily melted ya. Jadi secara mudah dia akan, berubah, menjadi, liquid ya kalau kita panaskan ya, atau saat didinginkan fasa liquid itu bertransformasi menjadi solid alfa dan beta. Demikian sebaliknya saat dipanaskan ya. Kemudian yang unik juga adalah, titik eutektik ini ya, eutektik ya itu lebih rendah ya, atau temperatur ya, temperatur eutektik ini lebih rendah daripada, temperatur, leleh atau titik leleh ya, dari, metal penyusunnya ya. Jadi selalu seperti itu, cirinya ya, metal penyusunnya. Ya sebagai contoh untuk, Cu dia punya titik leleh kan di titik A, betul nggak sih? Ya kan sekitar 1100 ya. Sementara untuk Ag sendiri itu ada di titik F ya. Jadi, dia bisa dibilang begitu mereka digabungkan dari Cu dan Ag ini, titik lelehnya itu menjadi lebih rendah ya. Nah itu yang membuat nanti kita akan belajar, sistem dari solder nih, yaitu thin lead system ya. Ketika, pada saat kita panaskan soldernya, dia akan dengan mudah dia akan meleleh gitu kan. Karena titik lelehnya itu seperti diturunkan ya, supaya lebih mudah untuk dipanaskan dan juga leleh. Sehingga kita bisa, menyolder ya dari komponen elektronik gitu ya. Nah pada kasus CuAg sendiri kita lihat itu ada komposisinya nih, di mana 71,9% Ag yaitu yang ada di sini. Jadi Ce-nya ini itu punya komposisi 71,9, weight percentage ya. Itu menjadi alfa 8% Ag ya, yaitu yang ada di sini ya, dan juga beta ya, yaitu 91,2%. Dan cara baca diagram fasanya yang basic ya silakan lihat di video sebelumnya ya tentang isomorphous, binary system gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan nih ya. Nah, ini contoh, dari aplikasi sehari-hari ya, yaitu sistem lead tin ya atau SNPB. Ini adalah material yang digunakan pada solder. Nah, komposisi yang paling umum itu adalah 64% Sn dan juga 30% Pb ya. Nah, kita lihat nih, ini kan titik E yang tadi ya, titik leleh E, yang E-nya, dan kalau kita lihat kan kita ingin menggunakan, timah ya atau dalam hal ini, Sn-nya nih untuk, melelehkan atau untuk, menyolder dari komponen elektronik. Tapi masalahnya kalau kita hanya menggunakan Sn ini, titik lelehnya cukup tinggi. Kalau kita lihat ada 232 derajat Celcius ya. Artinya kita butuh solder atau, eee pada proses ya, ini harusnya proses solder ya, bukan pada solder ya. Karena solder kan yang membuat panas ya. Nah, kita balik lagi nih ke sini ya. Jadi pada saat dia 232 derajat ya, kita ingin memanaskan hingga 232 derajat. Dan itu cukup memakan energi kan. Jadi kita butuh, alat yang bisa memanaskan sampai 232 derajat karena itu adalah titik leleh dari Sn-nya. Ya kemudian muncul ide nih, kenapa kita nggak gunakan saja logam lain untuk menurunkan titik lelehnya, ya. Nah pada titik lelehnya ini kita lihat ada sekitar mungkin 170-an derajat ya, jadi tidak terlalu tinggi atau lebih rendah daripada 232 derajat ya. Sehingga ya kita bisa, membuat elemen pemanasnya cukup sampai, sekitar 170-an derajat gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini kenapa sih harus, komposisinya antara sekitar 64 dan 37 ya, atau tepatnya itu di komposisi 61,9 ya. Karena pada saat solder itu padat ya kan kita beli, timahnya ya, timahnya itu kan padatan ya. Nah, pada saat kita panaskan, kita ingin langsung menjadi liquid keduanya, tidak satu-satu. Kebayang nggak sih? Kalau kita misalkan kalau ya komposisinya di sini, pada saat saya panaskan, dia akan berubah dulu jadi alpha plus liquid. Jadi salah satunya masih dalam, atau penyusunnya itu masih dalam liquid. Jadi ada yang padat, ada yang cair. Baru kemudian dia akan menjadi liquid. Kita kan nggak pengen seperti itu ya pada saat kita menyolder komponen elektronik. Yang kita inginkan adalah titik lelehnya tidak terlalu tinggi, supaya kita dengan mudah, melelehkan dari, timah tersebut ya, tapi juga, kita ingin langsung liquid ya, dari penyusunnya. Jadi nggak ada, bisa dibilang fasa antara ya, atau 2 fasa alfa plus L atau beta plus L, ya.
Nah, jadi titik lelehnya itu bukan 170 ya, ternyata 185 derajat Celcius ya. Nah, tapi LED tint ini sekarang sudah dilarang ya, atau dalam industri kita udah tidak lagi menggunakan timbal ya atau LED ini. Jadi LED ini dia punya dalam bahasa Indonesia itu adalah timbal karena tidak ramah lingkungan ya. Tapi dalam digunakan buat skala rumahan, skala hobi ya masih oke ya. Oleh karena itu ada yang namanya LED free solder atau tanpa timbal. Ya, penyusunnya adalah SNCU, kemudian ada SNAG, pakai perak ya dan cukup mahal kayaknya harganya. Kemudian ada lagi SN dengan bismut ya atau dengan CU atau ada SB-nya juga nih ya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak menggunakan timbal, tapi kalau kita lihat ternyata temperaturnya cukup tinggi ya. Jadi kita lihat di sini ada 227 derajat, 235 derajat. Sementara untuk SNPB-nya sendiri itu cukup rendah ya. Jadi di sini kita lihat memang LED free solder itu ramah lingkungan, hanya ada ketidakuntungannya nih dibandingkan dengan solder yang containing LED ya atau dengan timbal. Ya kita butuh alat soldernya ini, pemanasnya ini dengan suhu yang lebih tinggi, 213 derajatan ya. Jadi lebih tinggi daripada 183 derajat ya. Nah, ini sebagai wawasan saja bahwa reaksi eutetik ini digunakan pada aplikasi kita sehari-hari nih, terutama sebagai mechatronics engineering ya, di mana kita menggunakan solder dan timah itu sering banget ketika kita menggabungkan komponen elektronik ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang agak rumit kita akan belajar tentang struktur mikro nih pada alloy eutektik ya. Jadi struktur mikro ini dia bergantung pada komposisinya tentu saja ya, yaitu weight percentage ya. Kemudian pada saat kita punya komposisi dari 0 sampai 100 dalam hal ini ditambahkan dengan SN ya, dari diagram fasa PBSN ini ya. Jadi secara khusus kita akan membahas SNPB dulu ya. Nah, beberapa tipe struktur ini mungkin terbentuk pada saat proses pendinginan yang dilakukan secara perlahan ya. Nah, ada 4 kasus ya. Nah, kita lihat dulu nih kasus pertama itu adalah kasus yang paling kiri dari diagram fasa ya. Nah, pada kasus pertama ini kita lihat pada daerah komponen ini ya, komponennya yaitu sekitar 0-2% dari SN ya untuk fasa alfa. Jadi yang ada di sebelah kiri ini kita lihat ini kurang lebih dari 0 ya, dari 0 sampai sekitar 2% ya, 2%. Dari 0 sampai 2 ya, saya tulisin aja 2 di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari fasanya yang pertama adalah liquid dulu ya, dan digambarkan dengan warna yang krem ini ya, liquid. Nah, kemudian pada saat kita dinginkan ya, dia akan masuk ke zona yang cukup kecil nih, yaitu alpha plus liquid ya. Kemudian muncullah yang bulat-bulat ini. Ini adalah logam atau padatan alfa ya, solid alfa. Kemudian pada saat solid alfa dan liquid ini terbentuk, kita lihat ada gumpalan seperti gumpalan-gumpalan di antara gumpalan padat di antara yang liquid ya. Kemudian kalau kita dinginkan terus-menerus, maka dia akan berubah menjadi alfa semua ya. Dan ini ada garis-garis ini adalah grain boundary ya. Jadi dia akan membentuk struktur polikristal ya. Polikristalin polikristalin ya. Pada saat grainnya itu menghadap pada arah kristalografi yang berbeda-beda. Jadi kita menggunakan atau kita akan punya kristal yang berhadapannya beda-beda dalam arah kristalografi, dalam hal ini grain atau butiran, kemudian dia akan dibatasi oleh grain boundary ya. Seperti itu. Itu untuk kasus pertama dari liquid, kemudian muncul ada island-nya, ada pulau-pulau yang padatan. Kemudian dia akan menjadi padatan alfa ya, belum ada betanya dulu ya. Itu buat kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua itu pada saat agak bergeser sebelah kanan ya, yaitu pada jangkauan 2 sampai 18,3 ya. Jadi mulai dari angka 2, misalkan dari angka 2 sampai sekitar 18,3% ya. Nah, di sini kita lihat pertama nih, kita lihat dulu ya. Dia akan mulai dari fase liquid dulu. Ya, pada saat fase liquid, kemudian dia akan masuk ke fase alpha plus liquid, ya. Jadi pertama liquid yang krem ini, kemudian muncul padatan alfanya, ya. Kemudian dia akan berubah menjadi alpha, ya.
alfa, jadi yang ada di zona yang ada di sini, yang huruf F ini ya. Jadi kalau kita lihat hurufnya dulu lah ya. Ini ada D, ada E, ada F, ada G ya. Jadi yang pertama liquid itu dinotasikan dengan huruf D di sini. Kemudian alpha plus L itu adalah E. Kemudian liquidnya sendiri, alfanya sendiri, solid solutionnya sendiri itu adalah F ya. Baru kemudian ada alpha plus beta ya. Ini dia punya huruf di gambarnya itu adalah huruf G ya. Nah, bedanya apa dengan kasus yang pertama? Kalau kasus pertama dia full menjadi alpha ya, yang ada di sini. Tapi kalau untuk kasus yang kedua ini muncullah yang warna-warna biru ini ya, yaitu padatan alfa ya. Jadi akan muncul padatan beta ya. Nah, padatan beta ini akan menjadi struktur yang berbeda atau fasa yang berbeda nih di antara padatan tersebut ya. Jadi kalau bisa dibayangkan seperti kita punya padatan, kemudian ada padatan lain ya. Padatan yang pertama adalah alfa ya, yang ada warna apa ini? Mungkin pink atau orange ini ya. Kemudian muncullah beta di situ ya. Itu untuk kasus yang kedua ya. Nah, kasus yang ketiga, jadi sekali lagi kita akan review kasus yang pertama ada di sini ya. Saya berikan mungkin yang warna lain ya. Saya berikan warna ungu aja ya. Ini kasus yang pertama ya. Ini kasus pertama. Kemudian daerah sini kasus yang kedua ya, sekitar 18,3%. Ini kasus kedua. Nah, sekarang ini adalah kasus ketiga nih, yaitu pada saat eutektiknya ya. Pada saat kita lihat di sini pada saat di titik eutektik ya. Jadi di titik eutektik kita tahu titik eutektik tadi adalah koordinatnya CE dan juga koma TE ya. Pada saat komposisi eutektik dan juga pada saat temperatur eutektik ya. Nah, daerahnya ini cukup unik ya, yaitu 61,9%. Ya, jadi berupa titik yang secara jangkauan mungkin ada juga ya kayak tadi SNPB itu sekitar 60-an lah ya. Nah, kita lihat di sini nih. Ternyata unik ya. Uniknya yang pertama dia berubah dari liquid ya, yaitu dengan huruf H ya. Di sini ada huruf H. Dia langsung berubah menjadi alpha plus beta ya. Ya, dan berubahnya tuh kanan kiri sih harusnya ya. Mungkin saya tambahkan juga ya kanan kiri ya. Dipanaskan dan didinginkan secara perlahan ya. Nah, alpha plus beta ini yang ada di huruf I ya. Ada di huruf I ini. Jadi ini adalah huruf I ya. Dan ternyata strukturnya berbeda nih dengan struktur yang ada di kasus kedua. Kalau kasus kedua si birunya ini cukup kecil, di kasus yang ketiga ini membentuk struktur yang dinamakan dengan struktur berlamela ya, lamel gitu kan, berlamela. Jadi strukturnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin loreng-loreng ya. Dan komposisinya alfanya ada 18,3%. Nanti kita akan gunakan refer rule secara khusus untuk setiap titik yang ada di bagian eutektik ini ya, 18,3 dan juga 97,8 SN ya. 18,3 antara 18,3 dan 97,8 ya. Dan strukturnya berlamela ya. Dan kalau kita lihat di sini ada foto elektron mikroskopinya ya. Jadi strukturnya akan berlamela seperti ini, jadi loreng-loreng ya. Dan kita lihat arah pertumbuhannya itu ke kanan ya. Kalau kita lihat ada yang ada di pojok kanan ini ya. Jadi mulai dari liquid, kemudian muncullah alfa beta ya, yang secara bergantian ya, alfa, kemudian dia akan beta, kemudian alfa, kemudian ada beta lagi di sini, kemudian ada alfa lagi ya. Nanti lama-kelamaan liquidnya itu akan digantikan oleh padatan yang bercorak loreng-loreng ini ya. Itu untuk kasus yang ketiga ya. Nah, untuk kasus yang terakhir, kasus keempat yang cukup unik ya, itu pada saat muncul yang disebut dengan struktur primary ya. Nah, jadi kasus keempat ini dan yang terakhir itu berada pada semua komposisi selain eutektik ya. Jadi dia berada pada zona yang kedua ya. Zona yang kedua dan keempat ya, zona yang kedua dan ketiga ini adalah zona yang keempat ya. Jadi unik nih, ini adalah kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Nah, kasus keempat itu dari liquid ya, dari liquid kemudian ke alpha plus liquid ya, kemudian berubah menjadi alpha plus beta ya.
Atau yang ada di sebelah kanan di sini juga sama sebetulnya ya. Itu dari liquid menjadi beta plus liquid, kemudian menjadi alpha plus beta, ya. Nah, yang unik adalah kasus keempat dan terakhir ini berada pada semua komposisi selain eutektik dan juga selain kasus 1 dan 2, yang jika didinginkan akan melewati garis eutektik isotermal, ya. Mana sih garis eutektik isotermal ini ya? Ini adalah garis eutektik eutektik isotermal, ya. Iso kan, 1 ya atau satu nilai, ya termal adalah ya untuk temperatur dalam hal ini, ya. Nah, kasus keempat ini berada antara kasus ketiga dan, kasus kedua, ya. Nah, ada yang disebut dengan mikrokonstituen. Nah, apa itu? Karena gini, kalau kita lihat, yang pertama dia akan punya fase liquid dulu, ya. Kemudian dia masuk ke fase yang alpha plus liquid, mulai ada, pulau-pulau yang kecil gitu kan, seperti, yang ada pada, eee, kasus sebelumnya, ya. Kemudian didinginkan lagi, maka pulaunya akan makin besar, dari sini yang paling kecil, lebih kecil, kemudian, biar saya ditunjukkan ya, ini yang kecil kan ya, kemudian dia akan menjadi yang lebih besar di sini, ya, dan itu yang akan menjadi, yang disebut dengan primary-nya, ya, yang disebut dengan primary alpha, ya. Kemudian begitu diturunkan kembali sampai berada pada temperatur di bawah, eutektik isotermal, muncullah nanti loreng-lorengnya lagi, ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya cukup unik, ya. Pertama dia akan muncul, yang besar ini, yang primary ini, kemudian sisanya dari liquid itu akan, berubah menjadi struktur lamela kembali, ya. Kita lihat nih beda kan, kalau yang di eutektik dari mulai liquid dia berubah langsung menjadi berstruktur lamela seperti ini, sementara untuk yang, di zona keempat ini yang unik, itu pertama muncul dulu nih primary-nya dulu, ya. Nah, kalau boleh saya gambarkan yang ada di sebelah kanan, ya, untuk zona yang, betanya, pertama dia liquid dulu ya, seperti biasa liquid, kemudian di bagian sini dia akan mulai ada, mungkin biar lebih baik, dia akan mulai, ada pulau-pulau ya, warna apa ya, warna merah aja ya, warna pulau seperti ini ya. Kemudian makin kita turunkan ya, di daerah sini, itu mulai muncul struktur lamelanya ya. Jadi yang merah seperti ini ya, kemudian nantinya akan muncul kembali, saya pakai warna, ini aja ya. Nah, dia akan muncul, loreng-lorengnya ya, kurang jelas ya. Saya gantikan warna biru aja, ya. Nah, seperti ini ya, mulai ada loreng-loreng kembali, ya. Jadi bedanya itu, ada yang disebut dengan primary alpha, ya. Nah, makanya kita gunakan istilah nih, yaitu mikrokonstituen ya. Itu adalah elemen yang memiliki struktur yang dapat teridentifikasi, ya. Contoh nih, pada titik M-nya, M di samping, M itu mana? Saya akan zoom in ya. Titik M di sini, ya, dia strukturnya akan ada primary alfanya. Primary alpha yang mana? Itu adalah yang bulat ini ya, primary alpha yang bulat ini yang akan muncul pertama kali pada saat didinginkan. Kemudian ada yang disebut dengan eutectic alpha, ya. Kemudian ada betanya, ya. Jadi sekali lagi ada eutectic structure, yaitu yang berlamela loreng-loreng itu. Ada primary alpha yang muncul dalam bentuk pulau pertama kali sebelum dia muncul lamelanya. Kemudian di dalam lamelanya sendiri, di eutectic structure itu, ada yang disebut dengan eutectic alpha. Ya, jadi bedakan antara primary alpha dan juga eutectic alpha. Ya, eutectic alpha adalah struktur eutectic alfanya. Ya, jadi struktur eutectic itu kan ada dua, alpha dan beta. Ya, nah kemudian ada lagi yang disebut dengan primary alpha. Ya, nanti primary alpha ini akan punya notasi, alpha aksen. Ya, supaya beda dengan eutectic, alpha. Ya, gitu. Oke, atau dengan alpha keseluruhan. Ya. Jadi struktur alfanya akan ada dua nih, yaitu eutectic alpha dan juga primary alpha ya. Mungkin saya tulisin di sini ya, alfanya akan ada dua, yaitu, primary alpha ya, kemudian eutectic eutectic alpha ya. Nah, itu yang akan kita, pelajari nanti dengan, contoh, kasus ya, yang cukup unik nih, yaitu, kasus yang ada di zona yang keempat ini ya. Oke. Nah, itu untuk, wawasan dari struktur mikro pada alloy eutektik. Nah, baik, oke, kita akan lihat nih ada contoh kasus ya, dalam hal ini untuk, kasus keempat ya.
yang paling tricky nih untuk kita selesaikan ya, kasus keempat. Oke. Nah, kita punya komposisi 40% SN dan 60% PB ya. Nah, kita mau menentukan nih komposisi total alfa pada saat strukturnya sudah menjadi struktur final ketika dia didinginkan ya. Struktur final itu yang mana? Ya yang ini gitu kan, yang cukup kompleks ini kan. Kemudian total betanya karena ada beta ya. Kemudian eutectic konstituen atau notasinya WE ini atau berapa sih fraksi dari yang loreng-loreng ini ya, yang struktur lamela ini ya. Kemudian primary alpha ya, yang bulat-bulat ini ya. Kemudian eutectic alpha ya. Eutectic alpha itu adalah komposisi alpha pada struktur lamela atau struktur eutecticnya ya. Nah, kita kerjakan satu-satu ya. Tapi sebelum kita mengerjakan, tentu saja kita akan gunakan aturan lever ya, aturan lever di review lagi di video sebelumnya ya. Nah, kita buat garis-garis dulu nih ya. Nah, saya akan coba zoom in ya. Nah, garis yang pertama itu ada di daerah alfa ini ya. Ini yang pertama karena ini adalah garis yang nanti kita akan menghitung komposisi dalam hal ini yang buat alfanya ya. Kemudian garis kedua adalah komposisi dari kasus yang memang ditanyakan, ada di sini ya. Kemudian garis ketiga itu ada pada titik eutecticnya ya, sekitar 61,9 kalau nggak salah. Kemudian garis yang keempat adalah garis untuk betanya ya, seperti ini. Kurang tepat ya, supaya pas ya. Nah, ya kurang lebih begitu ya. Ini kurang tepat sekali. Pas. Ya, oke. Sekarang kita gunakan huruf aja ya, supaya mudah untuk tahu panjang-panjangnya nih dari diagram fasa ini ya. Nah, yang pertama itu ada di sini ya. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga ya. Nah, mungkin saya akan gunakan notasi PQR saja ya. Jadi ini adalah P, panjang P, salah, ups, P, ini Q, ini R, ya supaya mudah, ya. Oke, sekarang kita kerjakan dulu nih untuk total alfanya ya. Jadi untuk total alfa atau W alfa ya, ini adalah total alfa. Total alfanya itu kan ada dua kan, ya. Total alfa itu yang pertama ada yang namanya eutectic alpha. Eutectic alpha yang loreng-loreng ya, atau yang struktur lamela, kemudian ada primary alpha. Ya, sekarang kita mau ngitung nih total alfanya gimana ya. Oke, sekarang W alpha atau total alpha ya. Nah, total alpha kalau kita lihat, kita gunakan aturan lever ya, maka kita harus melihat yang seberangnya kan, atau yang betanya nih ya. Jadi yang betanya itu adalah panjang dari sini, mulai dari yang ditanyakan ya, atau bukan yang ditanyakan, komposisi pada kasus, sampai ke ujung sini ya, yaitu panjangnya adalah Q tambah R ya. Jadi Q tambah R ya, ini sekali lagi kalau bingung lihat lagi aturan levernya ya. Kalau kita mau tahu struktur yang di sebelah kiri ya kita gunakan panjang yang ada di sebelah kanan ya, atau di lawannya kan, seperti tuas saja ya, seperti main jungkat-jungkit ya. Kemudian kita bagi dengan total panjangnya ya, total semua kan, PQR ya. Jadi kita dapatkan P tambah Q tambah R ya. Kalau secara komposisi ya kita lihat komposisinya yang ada di sebelah kanan ini adalah 97,8 ya. Di sebelah kiri, ini saya harus tulis dulu ya. Yang di sebelah kiri itu sekitar 18,3. Kemudian yang ada di sini itu ada sekitar 61,9 ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Maka Q tambah R itu adalah panjangnya, itu adalah 97,8 minus yang ditanyakan ya, yang ada di sini ya, berarti 40 ya, 40. Jadi 40. Kemudian dibagi dengan P tambah Q tambah R ya, berarti kan 97,8 minus dengan ini ya, 18,3 ya. Oke, kita udah dapetin nih total alfa ya. Sekarang kita yang kedua nih, yaitu W untuk betanya ya, salah, untuk betanya ya, atau total betanya. Nah, total betanya ini kan hanya struktur yang warna biru saja kan ya. Jadi struktur yang warna biru ini ya, yang ada di dalam loreng-loreng ini, sama halnya kita menggunakan yang alfa, cuman kebalikannya ya. Jadi untuk kebalikannya itu kita bisa dapatkan
yaitu panjangnya adalah yang P, karena dia panjang yang lawannya ya, untuk yang di sebelah lawannya yaitu yang alfanya ya. Maka untuk di sini ini adalah P dibagi dengan P tambah Q tambah R ya. Berapa P-nya? P-nya itu adalah berarti kan 40 ya, dikurang dengan 18,3 dibagi dengan total semua ya, 97,8 minus 18,3 ya. Nah, ini kita tinggal hitung saja dengan menggunakan kalkulator ya. Jadi total alfa oke ya, total alfanya oke, total betanya sudah ya. Sekarang kita hitung eutektik mikrokonstituennya atau WE-nya ya. Oke, nah selanjutnya yang agak tricky nih, kita mau menghitung eutektik mikrokonstituen atau WE ya. Kemudian kita menghitung primary alpha dan eutektik alpha ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, kita mau menghitung dulu untuk eutektiknya ya. Nah kalau kita perhatikan gambarnya, struktur yang eutektik yang mana? Ya semua yang loreng-loreng ini kan. Nah kalau kita perhatikan lagi nih dengan seksama ya, ternyata struktur yang loreng ini sebetulnya sebelumnya adalah struktur yang liquid, ya nggak sih? Yang ada pada titik L, ya kan? Karena liquid ini yang tadinya berasal dari liquid semua, kemudian mulai muncul primary alfanya akan membesar. Nah sesaat sebelum meninggalkan garis isotermal eutektik ini, dia kan bentuknya liquid. Nanti liquid ini akan berubah menjadi yang loreng-loreng ini, ya. Jadi sebetulnya sama saja kita menghitung persentase dari liquidnya yang ada pada titik L ya, yang ada pada titik L. Jadi perhatikan titik L, harusnya L kecil ya, titik L. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih apa untuk yang titik L-nya ya. Jadi kalau kita perluas lagi garisnya, ya saya mungkin akan perluas lagi garisnya begini, kemudian saya perluas lagi ke atas supaya kita bisa menghitung di titik L-nya ya, saya panjangin lagi ya. Maka untuk mendapatkan L-nya, kita lihat kan L-nya ada di sebelah kanan ini ya, saya tunjukin. Kita mau tahu komposisi L-nya, tapi karena aturan lever harus panjangnya yang ada di lawannya, yaitu yang ada di alfa ya. Maka untuk eutektik ini kita bisa menghitung itu adalah P dibagi dengan bukan P tambah Q tambah R lagi kan, tapi hanya P tambah Q saja. Ya kan? Karena berada pada zona yang kita tinjau yaitu alfa plus liquid ya. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya ya. P-nya itu adalah 40 dikurangi dengan 18,3 dibagi dengan P tambah Q. P tambah Q berarti 61,9 dikurangi dengan 18,3 ya. Oke, selanjutnya ya, kita menghitung sekarang primary alpha ya. Jadi primary alpha. Nah, primary alpha dia punya notasi aksen ya, karena kita harus bedain nih alpha yang ada di eutektik ya, dengan yang ada di total alfanya, kemudian yang primary alpha ya. Jadi primary alpha ini kita punya notasi alpha aksen ya. Nah, untuk yang primary alpha ini ya, kita gunakan yang ada di zona atas juga, yaitu di titik L juga ya, tapi kebalikannya dari yang liquid ya kan. Jadi kita gunakan sekarang itu adalah fraksi dari 1 dikurangi yang atas ya. Ya maksudnya 1 dikurangin dengan yang di atas ini ya. P tambah Q tambah P dibagi dengan P tambah Q ya. Maka W alpha aksen atau struktur yang bulat ini ya, itu kan kita harus meninjau dari lawannya kan, yaitu yang ada di liquid ini ya. Jadi kita dapetin yaitu Q dibagi dengan P ditambah Q ya. Nah, Q-nya berapa? Tinggal masukkan angkanya saja, 61,9 dikurangi dengan 40 ya, dibagi dengan 61,9 dikurangi dengan 18,3 ya, yaitu P ditambah Q ya. Nah, sekarang yang terakhir nih, kita mau menghitung eutektik alfanya. Eutektik alfanya itu yang mana? Yang bagian loreng-loreng, tapi kita ingin menghitung yang eutektik alfanya saja ya, atau yang warna kremnya ya. Nah, kita mau hitung nih. W untuk eutektik alfa ya, W EA saja ya, E alfa ya, supaya kita bisa bedakan antara W alfa aksen dengan W alfa total gitu ya. Nah, eutektik alfa atau W E alfa ini itu kan kita tinggal hitung fraksinya saja kan. Jadi tanpa harus menggunakan lever rule ya. Kita mau tahu
itu adalah sebenarnya kan total alfa dikurangi dengan primary alfa, ya kan? Jadi total alfa yaitu W alfa yang kita sudah hitung di slide sebelumnya ya. Ya, jadi sekali lagi total alfa itu adalah primary alfa ditambah dengan eutectic alfa, ya. Nah, kalau ditanyakan yang eutectic alfa, maka tinggal dikurangin saja antara total alfa semua ya, dikurangi dengan yang eh, W alfa aksen, ya kan? Karena total alfa semua dikurangi dengan yang primary alfa itu adalah eutectic alfa ya, yang ada di sini. Oke. Nah, berapakah itu? Ya, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Saya nggak akan hitung lagi, tapi 97 97, berapa tuh? 97,8 ya minus 40 dibagi dengan 97,8 minus 8 di minus 18,3 ya, dikurangi dengan W alfa aksennya, yaitu 61,9 minus 40 dibagi dengan 61,9 minus 18,3 ya. Nah, ini tinggal dihitung dengan kalkulator. Oke. Nah, kalau misalkan kalian bingung, coba ulangi lagi dari awal. Intinya, kalau kita mengerti strukturnya, gambar strukturnya, maka kita bisa menghitung semua fraksinya dari fraksi massa tersebut. Ya, ada eutectic alpha, ada primary alpha, ada total beta, sama total alpha. Ya, itu yang harus kita lakukan. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, yang ada di sebelah kanan sebetulnya, mungkin saya akan coba kasih wawasan sedikit ya. Yang ada di sebelah kanan ini, itu agak sedikit berbeda saja. Walaupun cara ngitungnya mirip-mirip saja. Karena yang ada di sebelah kanan ini nanti yang ada itu adalah struktur yang kenapa jadi kotak? Ya, struktur yang eutectic beta ya. Jadi nantinya eutectic beta dan juga primary betanya ya. Jadi kalau yang ada di sebelah kanan ini nanti yang akan muncul duluan itu adalah primary betanya. Jadi yang akan jadi pulau-pulau yang ada di sini itu nantinya akan jadi yang warna biru sebetulnya ya. Karena primary betanya muncul, kemudian nanti akan muncul struktur eutecticnya. Kemudian kita bisa menghitung eutectic betanya, kita bisa menghitung total alfanya, total betanya juga, dan juga untuk primary betanya gitu. Oke. Nah, cukup sekian untuk kuliah pada video kali ini. Kita telah belajar diagram fasa binary eutectic system, kemudian kita juga belajar struktur mikro pada eutectic alloy dengan tinjauan 4 contoh kasus ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.